Bab 2. Aliran-aliran ilmu kalam oleh kelompok 1. Berikut anggota kelompoknya. Pengertian. Aliran-aliran ilmu kalam adalah kelompok pemikiran dalam Islam yang muncul karena perbedaan pandangan dalam memahami akidah seperti tentang sifat Allah, takdir, dan iman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran Khawarij dan juga aliran Syiah. Pertama-tama, apa itu Khawarij? Istilah Khawarij berasal dari kata Arab kharaja yang berarti keluar. Mereka adalah kelompok yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, dikenal karena sikap keras dan pemberontakan terhadap pemerintahan Shah. Asal-usul dan sejarahnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan berlanjut pada masa Ali bin Abi Thalib. Disebut juga Haruriyah, merujuk pada desa Harur di Kufah, Irak. Terinspirasi dari Quran Surat An-Nisa ayat 100. Cikal bakal munculnya sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri Khawarij sendiri itu keras dalam beragama, mengkafirkan sesama muslim yang berbeda pendapat, sering memberontak terhadap pemimpin yang sah, menolak tahkim atau arbitrase. Sekte-sekte Khawarij itu ada 6. Yang pertama, Al-Muhakkimah, kelompok asli Khawarij, menolak arbitrase antara Ali dan Muawiyah. Motonya, la hukma illa lillah. Ada juga Al-Azariqah, pendirinya Nafi bin Al-Azraq, paling ekstrim menganggap muslim lain sebagai musyrik, membunuh muslim yang tidak hijrah ke wilayah mereka. Yang ketiga ada An-Najdah, didirikan oleh Najdah bin Amir al-Hanafi, menganggap orang Islam yang tidak sepaham sebagai kafir, memiliki pandangan bahwa dosa kecil dapat menjadi dosa besar jika dilakukan terus-menerus. D. Ada Al-Ajaridiyah, didirikan oleh Abdul Karim bin Ajarot, lebih moderat dibandingkan Al-Azariqah, tidak mewajibkan hijrah dan tidak menganggap anak-anak kecil sebagai musyrik. Yang E. Ada As-Sufriyah, didirikan oleh Ziyad bin Asfar, memiliki paham mirip Al-Azariqah tetapi lebih lunak, menggunakan istilah kafir dengan dua arti, kufran ni'mah dan kufran billah. Ada juga yang terakhir Al-Ibadiyah, didirikan oleh Abdullah bin Ibad al-Muri at-Tamimi, dianggap paling moderat dalam aliran Khawarij, menganggap orang Islam yang berdosa besar sebagai muwahhid, bukan mukmin, dan tidak memperbolehkan perang di daerah tauhid. Selanjutnya saya akan membahas tentang aliran Syiah. Apa itu Syiah? Syiah berarti pengikut atau pendukung, khususnya kepada Ali bin Abi Thalib. Awalnya bukan sebutan resmi, tapi dianggap ejekan dari kaum Sunni. Fokus utama mereka, keimaman adalah hak ilahi dari keturunan Ali. Sejarah singkat Syiah. Menurut As-Sahrastani, Syiah berpendapat bahwa imam harus diangkat langsung oleh Allah. Tokoh kontroversial itu ada Abdullah ibn Saba, mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam. Ia memprovokasi umat dengan ide-ide radikal demi mendukung Ali. Beberapa propaganda dari Ibnu Saba itu ada Al-Wishoyah, wasiat Nabi agar Ali menjadi penerusnya, Ar-Raj'ah, Nabi dan Ali akan kembali di akhir zaman, juga teori tentang ketuhanan Ali, menganggap Ali sebagai sosok ilahi dan mengetahui hal gaib. Contoh-contoh sekte Syiah, ada Syiah Sabaiyah, pengikut Ibnu Saba yang percaya pada kembalinya Nabi Muhammad dan Ali, serta menganggap wahyu seharusnya diturunkan kepada Ali. Ada juga Syiah Kaisaniyah, pengikut Mukhtar bin Ubay As-Saqafi yang percaya bahwa imam Syiah adalah maksum dan mendapatkan wahyu. Syiah Imamiyah percaya pada 12 imam yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad, dimulai dari Ali bin Abi Thalib hingga Muhammad Al-Mahdi. Ada juga Syiah Ismailiyah, percaya pada 7 imam, diakhiri dengan Ismail bin Ja'far yang akan muncul di akhir zaman. Yang kelima, Syiah Zaidiyah, pengikut Imam Zaid bin Ali yang tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, tetapi menganggap Ali lebih mulia. Yang terakhir, ada Syiah Qaramithah, kaum Syiah yang menafsirkan Al-Quran secara bebas dan memiliki pandangan radikal terhadap ibadah. Definisi dan latar belakang. Murji'ah adalah salah satu aliran kalam yang muncul pada abad pertama Hijriyah. Nama Murji'ah berasal dari kata arja'a yang berarti menunda. Mereka menunda menghukumi persoalan konflik politik
antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij sampai pada hari perhitungan di akhirat nanti. Tokoh dan sekte-sekte Murji'ah. Tokoh-tokoh Murji'ah antara lain Abu Hasan As-Solihi, Yunus bin An-Namiri, Ubaid Al-Muqtaib, Bishar Al-Marisi, dan Muhammad bin Karam. Terdapat dua sekte Murji'ah, yaitu Murji'ah moderat. Golongan ini berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di dalam neraka. Mereka menunggu putusan akhir dari Allah di akhirat kelak. 2. Murji'ah ekstrim. Golongan ini memiliki pendapat yang lebih ekstrim, seperti Al-Jahmiyah yang berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir. Paham dan dampak. Paham Murji'ah dapat membawa kepada moral attitude yang memperlemah ikatan-ikatan moral atau masyarakat yang bersifat permisif. Oleh karena itu, nama Murji'ah akhirnya mengandung arti buruk dan tidak diikuti oleh masyarakat. Selanjutnya adalah aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah adalah sebuah paham dalam ilmu kalam Islam yang sangat fatalistik, meyakini bahwa manusia tidak memiliki kebebasan dalam bertindak atau memilih. Semua perbuatan manusia, baik atau buruk, sepenuhnya ditentukan oleh kehendak dan takdir Allah. Secara etimologi, Jabariyah berasal dari kata Jabarah, yang berarti memaksa atau mengharuskan. Aliran Jabariyah lahir di Khurasan, Persia dengan tokohnya bernama Jaham bin Safwan. Karena pahamnya yang serba pasrah, khalifah pertama dari dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan mempolitisasinya sehingga Jabariyah jadi aliran yang memperoleh dukungan pemerintahan Daulah Umayyah. Aliran Jabariyah dibagi menjadi dua. Yang pertama aliran ekstrim dan aliran moderat. Aliran ekstrim yaitu ajaran Jabariyah yang ekstrim mengatakan bahwa manusia itu lemah, tidak berdaya terkait dengan kekuasaan dan kehendak Tuhan, tidak mempunyai kehendak dan kemauan bebas sebagaimana yang dimiliki oleh paham Qadariyah. Seluruh tindakan dan perbuatan manusia tidak boleh lepas dari skenario dan kehendak Allah. Yang kedua, aliran moderat. Ajaran Jabariyah yang moderat menyatakan bahwa Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, baik yang positif maupun negatif, namun manusia tetap memiliki peran di dalamnya. Kekuatan yang diciptakan oleh Tuhan dalam diri manusia berfungsi untuk mewujudkan perbuatan tersebut. Doktrin aliran Jabariyah. Yang pertama, manusia tidak memiliki kekuatan atau kehendak sendiri. Mereka diibaratkan seperti wayang yang digerakkan oleh Tuhan. Yang kedua, semua perbuatan manusia adalah takdir Allah, baik itu kebaikan maupun keburukan. Yang ketiga, surga dan neraka tidak kekal, hanya Allah yang kekal. Yang keempat, imam adalah makrifah dalam hati, membenarkan dalam hati, sehingga seseorang telah dianggap beriman meskipun meninggalkan kewajiban agama atau melakukan dosa besar. Yang kelima, kalam Allah adalah makhluk dan tidak bersifat qadim. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sifat yang serupa dengan makhluknya, seperti berbicara, melihat, atau mendengar, dan tidak dapat dilihat di akhirat kelak. Latar belakang munculnya Qadariyah. Aliran Qadariyah muncul karena situasi politik yang terjadi pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa itu, Muawiyah berusaha keras untuk melemahkan kekuasaan Ali bin Abi Thalib dan juga keturunannya. Bahkan sampai mencaci maki Ali secara terbuka di mimbar-mimbar, termasuk saat khutbah Jumat. Banyak ulama soleh yang tidak setuju dengan cara tersebut, namun mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Untuk membenarkan tindakan politiknya, berkembanglah paham bahwa segala sesuatu, termasuk kezaliman dan kekuasaan, adalah kehendak Allah dan tidak bisa diubah oleh manusia. Dalam suasana seperti ini, muncullah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi yang menolak pandangan tersebut. Mereka menyatakan bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Inilah cikal bakal munculnya aliran Qadariyah. Ajaran pokok Qadariyah. Ajaran utama Qadariyah menekankan bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan kemampuan untuk bertindak secara bebas. Menurut mereka, Allah memang memberikan daya kepada manusia, tetapi manusia sendiri yang menentukan bagaimana daya itu digunakan, apakah untuk kebaikan ataupun keburukan. Oleh karena itu, setiap perbuatan manusia adalah pilihannya sendiri dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jika manusia berbuat baik, ia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika berbuat buruk, ia akan mendapatkan dosa dan siksa.
Qadariyah menolak pandangan bahwa manusia dipaksa oleh Allah atau tidak punya pilihan dalam hidupnya. Karena itu, manusia harus aktif dalam melawan kezaliman dan menegakkan kebenaran, bukan hanya pasrah dan menyalahkan takdir. Tokoh pertama yang dikenal menyuarakan ajaran Qadariyah adalah Ma'bad al-Juhani. Setelah itu, ajaran ini terus dikembangkan dan disebarkan oleh Ghailan ad-Dimashqi. Ghailan dikenal sebagai sosok yang berani mengkritik pemerintahan Bani Umayyah, khususnya tentang kezaliman dan penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik. Karena kritik-kritiknya, ia sering dipenjara dan akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Sebelum dihukum, Ghailan sempat berdebat secara terbuka dengan ulama bernama Al-Auza'i dengan tema besar tentang apakah manusia memiliki otoritas dalam menciptakan perbuatannya. Ghailan tetap teguh pada pendiriannya bahwa manusia punya kebebasan dalam menentukan amalnya sendiri. Aliran Mu'tazilah. Sejarah Mu'tazilah. Istilah Mu'tazilah berasal dari kata Arab i'tazala yang berarti memisahkan diri. Nama ini disematkan kepada Wasil bin Atta, murid Hasan al-Basri yang keluar dari majelis gurunya karena berbeda pandangan soal pelaku dosa besar. Wasil kemudian membentuk kelompok baru yang mengutamakan akal dalam memahami agama. Aliran ini berkembang di Bashrah dan sempat menjadi mazhab resmi pada masa Khalifah Al-Ma'mun dari Bani Abbasiyah. Mu'tazilah dikenal sebagai kelompok yang rasionalis dan banyak menggunakan pendekatan logika filsafat Yunani. Pemikiran mereka memiliki pengaruh besar dalam bidang teknologi, filsafat Islam, bahkan ilmu pengetahuan. Aliran ini banyak mendapat penolakan dari kalangan ahlus sunnah karena dianggap menyimpang dari teks Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, sekte Mu'tazilah. Yang pertama ada At-Tauhid. Allah Maha Esa secara mutlak. Menolak keberadaan sifat-sifat Allah yang terpisah dari zatnya. Tujuannya untuk menjaga kemurnian tauhid agar tidak menyerupai makhluk. Yang kedua ada Al-Adl atau keadilan ilahi. Allah tidak mungkin berbuat zalim. Manusia diberi kebebasan memilih dan bertanggung jawab penuh atas amalnya. Menolak takdir absolut karena bertentangan dengan keadilan Tuhan. Yang ketiga, al-wa'du wal-wa'did atau janji dan ancaman Allah. Allah wajib menepati janji dan ancamannya. Pelaku dosa besar pasti masuk neraka karena Allah sudah mengancam dalam Al-Quran. Tidak ada pengampunan tanpa obat. Yang keempat, al-manzilah baina an-manzilatain. Pelaku dosa besar bukan mukmin, bukan juga kafir, tapi berada di posisi tengah atau fasik. Mereka tetap di luar kelompok mukmin tapi tidak langsung divonis kafir. Yang kelima, ada al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Wajib menegakkan amar ma'ruf, nahi munkar, meski harus melawan penguasa. Aliran ini sangat aktif secara politik untuk menentang ketidakadilan dan penyimpangan. Aliran Asy'ariyah. Latar belakang aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah didirikan oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari setelah ia keluar dari aliran Mu'tazilah. Keputusannya ini dipicu oleh ketidakpuasannya terhadap doktrin Mu'tazilah yang terlalu mengandalkan akal. Aliran baru ini berusaha menyeimbangkan penggunaan akal dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Karena pendekatan ini, aliran Asy'ariyah dikenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memiliki banyak pengikut. Pokok-pokok ajaran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah mengambil posisi moderat di antara aliran teologi lain. Ajaran-ajaran utamanya meliputi sifat Tuhan. Tuhan memiliki sifat-sifat yang tidak menyerupai makhluknya. Perbuatan manusia. Manusia tidak menciptakan perbuatannya, tetapi memperoleh atau kasb dari Tuhan. Keadilan Tuhan. Segala sesuatu adalah kehendak mutlak Tuhan tanpa ada kewajiban baginya. Melihat Tuhan. Orang beriman dapat melihat Tuhan di akhirat, meskipun cara melihatnya tidak dapat dipahami.
dosa besar. Pelaku dosa besar dianggap fasik, bukan kafir, dan nasibnya di akhirat bergantung pada kehendak Tuhan. Tokoh dan perkembangan. Setelah wafatnya Al-Asy'ari, ajaran ini dikembangkan oleh para penerusnya, termasuk Imam Al-Ghazali, Imam Fakhrur Razi, dan Abu Bakar Al-Baqillani. Berkat perjuangan mereka, aliran Asy'ariyah menjadi mazhab teologi yang dominan dan dianut oleh mayoritas umat Islam. Kesimpulan, aliran Asy'ariyah didirikan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari setelah ia meninggalkan aliran Mu'tazilah karena ketidakpuasannya pada pendekatan yang terlalu mengutamakan akal. Asy'ariyah mengambil posisi moderat, menyeimbangkan penggunaan akal dengan dalil Al-Quran dan hadis. Ajaran utamanya meliputi: pertama, sifat Tuhan ada, tetapi tidak menyerupai makhluk. Perbuatan manusia diciptakan oleh Allah, namun manusia memiliki kemampuan untuk memperoleh atau kasb perbuatan tersebut. Kedua, keadilan Tuhan adalah kehendak mutlaknya. Tuhan dapat dilihat oleh orang mukmin di akhirat. Ketiga, pelaku dosa besar dianggap fasik, dan nasibnya di akhirat bergantung pada kehendak Allah. Aliran ini, yang juga dikenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian berkembang luas melalui para penerusnya. Aliran Maturidiyah. Latar belakang adanya aliran Maturidiyah ini muncul sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara penggunaan akal dan wahyu dalam memahami ajaran agama. Aliran ini menolak pandangan Mu'tazilah yang dinilai terlalu mengandalkan akal dalam menafsirkan ajaran agama, bahkan sampai mengingkari beberapa sifat Allah. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah samarkan. Yang pertama ialah kewajiban mengetahui Tuhan. Menurut Al-Maturidi, akal dapat mengetahui kewajiban untuk mengetahui Tuhan, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan dalam ayat-ayat Al-Quran untuk menyelidiki atau memperhatikan alam, langit, dan bumi. Yang kedua, kebaikan dan keburukan menurut akal. Al-Maturidi mengakui adanya keburukan objektif atau yang terdapat pada suatu perbuatan itu sendiri, dan akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan sebagian saja. Yang ketiga, hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Menurut Al-Maturidi, benar perbuatan Tuhan mengandung kebijaksanaan atau hikmah, baik dalam ciptaannya maupun dalam perintah dan larangan-larangannya atau taklifi. Tetapi perbuatan Tuhan tersebut tidak karena paksaan atau dipaksa. Latar belakang Maturidiyah Bukhara. Maturidiyah Bukhara yang dipengaruhi oleh Al-Bazdawi cenderung lebih dekat dengan paham Asy'ariyah dalam beberapa hal, terutama dalam memberikan porsi yang lebih besar pada wahyu dalam menetapkan kewajiban-kewajiban. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah Bukhara. Yang pertama ialah akal dan wahyu. Akal tidak dapat mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk, karena akal hanya dapat mengetahui yang baik dan yang buruk saja. Yang kedua, sifat-sifat Tuhan. Tuhan mempunyai sifat-sifat. Beliau juga menjelaskan bahwa kekekalan sifat-sifat itu melekat dengan esensi Tuhan itu sendiri, bukan melalui kekekalan sifat-sifat. Yang ketiga, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Bazdawi berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah kekal, tidak diciptakan. Kalamullah atau Al-Quran adalah sesuatu yang berdiri dengan zatnya. Yang keempat, perbuatan manusia. Al-Bazdawi mengatakan bahwa di dalam perwujudan perbuatan terdapat dua perbuatan, yaitu perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Yang kelima dan yang terakhir, janji dan ancaman. Tidak mungkin Tuhan melanggar janjinya untuk memberi upah kepada orang yang berbuat baik, tetapi sebaliknya tidak mungkin membatalkan ancaman untuk memberi hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Perbandingan ilmu kalam. Perbandingan ilmu kalam dibagi menjadi 4. Yang pertama, akal dan wahyu. Yang kedua,
iman dan kufur, yang ketiga perbuatan manusia, dan yang keempat kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Perbandingan ilmu kalam, akal dan wahyu. Menurut aliran Mu'tazilah, mensyukuri nikmat adalah wajib sebelum turunnya wahyu. Dapat disimpulkan dalam hal ini mengetahui Tuhan baik dan buruk dan kewajiban bersyukur atas nikmat Tuhan bisa ditetapkan tanpa bantuan wahyu, karena wahyu hanya berfungsi sebagai konfirmasi dan pelengkap dari yang diketahui akal. Sedangkan menurut aliran Asy'ariyah, akal tidak dapat menetapkan baik dan buruk dan tidak memiliki peran dalam menentukan kewajiban terhadap Tuhan. Dan wahyu menjadi sumber utama dalam menentukan baik, buruk, dan kewajibannya. Dan aliran Maturidiyah menyampaikan bahwa akal bisa mengetahui adanya Tuhan, serta mengetahui baik dan buruk. Abu Mansur menambahkan bahwa akal dapat mengetahui kewajiban terhadap Tuhan, tapi penetapannya diketahui oleh wahyu. Kesimpulannya, wahyu tetap diperlukan untuk menjelaskan dan menetapkan kewajiban. Selanjutnya, iman dan kufur. Menurut aliran Khawarij, iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Tidak cukup hanya dengan ucapan atau keyakinan di hati. Oleh karena itu, orang yang melakukan dosa besar dianggap kafir, dan siapapun yang menerima tahkim juga dianggap kafir. Perbuatan adalah penentu utama dalam menilai keimanan. Menurut aliran Murji'ah, iman adalah ma'rifat, ikrar, dan tasdik, tanpa melibatkan amal. Amal perbuatan tidak mempengaruhi iman, sehingga pelaku dosa besar tetap dianggap beriman. Menurut aliran Mu'tazilah, iman mencakup ikrar, tasdik, dan amal. Pelaku dosa besar tidak kafir, tetapi disebut fasik. Kafir adalah yang tidak memiliki unsur iman sama sekali. Menurut Asy'ariyah, iman adalah ikrar dan tasdik dalam hati, sedangkan Islam mencakup amal dan syariat. Dosa besar tidak membuat seseorang menjadi kafir. Iman dan Islam harus dipadukan. Ketaatan menguatkan iman, sementara lemahnya iman membuka peluang berbuat dosa. 3. Perbuatan manusia. Menurut Jabariyah, manusia tidak memiliki kehendak bebas. Semua perbuatannya ditentukan oleh Tuhan. Manusia dianggap terpaksa dan hanya bergerak karena digerakkan Allah, seperti benda mati. Paham ini dikenal sebagai fatalisme. Sedangkan menurut aliran Mu'tazilah, manusia memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab atas perbuatannya, baik maupun buruk, termasuk dalam hal iman dan kufur. Paham ini mirip dengan Qadariyah, dan pertama kali diperkenalkan oleh Ma'bad Ibnu al-Juhaini dan Ghailan al-Dimashqi. Menurut aliran Asy'ariyah, manusia lemah dan bergantung pada kehendak Tuhan. Al-Asy'ari memakai konsep kas, yaitu perbuatan manusia terjadi melalui daya yang diciptakan Allah. Hakikatnya, semua perbuatan manusia termasuk gerak refleks diadakan oleh Allah. Dan menurut Maturidiyah, Samarkand, Tuhan wajib berbuat baik dan mengirim rasul. Menurut Maturidiyah Bukhara, Tuhan tidak wajib apapun tapi menepati janjinya. Kehendak Tuhan bersifat boleh. Dan yang terakhir, kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak berkehendak mutlak karena kekuasaannya dibatasi oleh keadilan yang ditetapkannya sendiri. Manusia bebas dan mampu menciptakan perbuatannya. Tuhan dianggap adil jika manusia diberi kebebasan dan kemampuan. Konsekuensi diberi pahala atau siksa sesuai perbuatannya. Sedangkan menurut aliran Asy'ariyah menyatakan bahwa Allah mempunyai kekuasaan mutlak dan tidak tunduk kepada siapapun. Kekuasaannya mutlak, Allah tidak dapat dibatasi oleh kebebasan manusia. Dan kaum aliran Asy'ariyah berpendapat bahwa manusia tidak bebas berbuat dan berkehendak. Sekian penjelasan singkat tentang ilmu kalam. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.